operasi pasang implan di payudaranya. And the thing that led to end this case. To everybody's surprise, dari implan inilah tim investigasi bisa berhasil dong mengungkap Hey guys, Vgets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. Ntar lu bentar, panas ya guys, karena AC-nya dipindahin ke sana. Okay, that is not a concern. Anyways, gue nyadar udah 2 minggu berturut-turut gue belum ngeluarin kasus paranormal videos, and I will go back in track right now. Dan kalian udah lihat di judul dan di thumbnail, I'm going to talk about kasus pembunuhan yang cukup bizar, dimana informasinya itu didapatkan dari suatu hal yang gak gue pernah kira gitu loh. Ya udah ke spoiler kali ya di judul gue. But anyways, this game to it. Yes, ini bukan dari Indonesia. It is not an Indonesian case, tetapi di negara Cina. So, here's the story. Pada bulan Juni tahun 2013 lalu, ini memang kasus lama ya, but I wanna talk about this. Jadi tuh ada 2 orang nelayan dari Cina yang gak sengaja menemukan satu koper asing nih di laut. Yang bikin curiganya lagi nih, setelah dideketin, itu koper ternyata dilapisin kayak semacam kerangka gitu loh. And I have the picture right there. Jadi dia kayak dalam kerangka gitu dan dirantai dan ada 2 gembok gede. Setelah itu tentu saja lah ya, penemuan koper ini dilaporkan ke kepolisian setempat. Buat kita nih ya kan, penemuan semacam kayak begini biasanya cuma kejadian di film-film gitu. Tapi kan banyak marah apa yang namanya kasus koper ketemu ngambang. No, this one is really different karena koper itu bukan koper ngambang biasa, benar-benar dikasihin kerangka gitu. So yes, the audience termasuk gue juga pertama kali tuh nangkepnya ini pasti ada hubungannya nih sama kelompok mafia gitu lah. Begitu juga menurut pengamatan para polisi. Tetapi di lain sisi, mostly nih kebanyakan tuh ya suatu kelompok mafia gitu yang kita bisa sebut organized crime group, biasanya melakukan semua aktivitasnya mereka itu dengan cara sebersih mungkin, no trace. Kok bisa tiba-tiba kepleset sampai salah satu korbannya ini ditemukan sama warga lokal. Pihak kepolisian yang udah berhasil ngebongkar koper itu ya menemukan jasad seorang perempuan, not a guy, perempuan yang udah membusuk. Hasil forensik juga nunjukin ada beberapa detail dari jasad ini. Pertama, diperkirakan udah meninggal dunia selama 2 hingga 3 minggu, dan diperkirakan juga usia si korban ini di kisaran 20 hingga 26 tahun. Gak cuma itu aja, ada juga detail fisiknya, yaitu diketahui si korban ini mempunyai tato di kaki kiri dan kuku kakinya itu dipakein kutek warna merah, tingginya itu sekitar 160 cm. Nah, kerjaan para polisi dan detektif ini tentu aja belum kelar dong ya, karena jasadnya itu belum bisa diidentifikasi sama sekali, apalagi kan tadi udah membusuk kayak 2 hingga 3 minggu, dan melihat kondisi jasadnya itu ditemukan tanpa kaki, leher, dan kepala. So it's just a torso, bagian badan aja. Berdasarkan detail dan hasil informasi forensik, polisi balik lagi ke asumsi awal yang dimana kasus ini adalah salah satu kerjaan dari kelompok mafia. Hal pertama yang dilakukan sama tim investigasi pada saat itu adalah nyari tahu nih koper ini tuh dibuang dari lokasi yang dekat sama laut atau enggak, karena kan who knows, mungkin dari kepulauan mana terus baru nyasar sekarang gitu kan. Di sini tim investigasi lagi-lagi belum bisa kan menemukan jawaban apa-apa karena besar kemungkinan koper ini tuh udah terombang-ambing, like what I just said. So anyways, they work hard to find it, to the point akhirnya tim forensik canggih dan berhasil nemuin 2 fakta baru, yaitu adalah mereka berhasil memastikan umur tepatnya si korban yang dikatakan umurnya itu 22 tahun, dan yang kedua adalah mereka juga baru tahu kalau si korban ini pernah melakukan operasi pasang implan di payudaranya. And the thing that led to end this case. To everybody's surprise, dari implan inilah tim investigasi bisa berhasil dong mengungkap identitas perempuan itu yang berusia 22 tahun. Yang namanya orang operasi implan itu kan ya, itu pasti ada datanya di rumah sakit atau di kliniknya. Dan dari simulasi tim investigasi itu nyoba untuk balik lagi ke akarnya dengan cara nyari tahu produsen implan yang jenisnya sama seperti punya si korban. Dapatlah produsennya. Nah, dari produsennya itu mereka dapat lagi tuh informasi klinik-klinik yang nyediain implan itu. I did not know kalau implan itu ada yang sampai spesifik gitu ya. I thought it's just all the same. Jadi mereka gather tuh ya klinik-klinik yang menyediakan implan model yang seperti the one that si korban itu pernah pakai. Nah, sebelumnya nih ya, tentu saja data-data pasien itu confidential atau rahasia ya. Bahkan untuk urusan kepolisian aja pihak klinik juga butuh warrant untuk melihat surat izinnya. So fast forward, after all that happened, dari sekian banyak pasien ada nih satu orang yang nomornya nggak aktif, dan setelah ditanyain langsung ke klinik ya ternyata ada kecocokan. Si orang yang nomornya itu nggak aktif ya di datanya tersebut ternyata adalah pasien yang berumur 22 tahun dan sudah beberapa minggu nggak datang ke klinik buat check up. Nama dari pasien tersebut adalah
adalah Xiaoqing. Well, the thing is yang nama Xiaoqing itu sebenarnya nama samaran. Karena gue udah ngeliat di 3 website yang berbeda, namanya itu berbeda semua kecuali nama si pelakunya, which is I'm going to talk about it later on. Siapakah itu Xiaoqing? Xiaoqing adalah seorang upcoming model yang lahir di daerah Guangxi, China. Di usia segitu dia tuh udah tinggal sendiri di apartemennya. Nah, pada tanggal 7 Juni tuh ya, diketahui si Xiaoqing ini ngambil kerjaan pemotretan di daerah Shenzhen. Again, y'all, I'm sorry. Gua pronunciation Mandarin gua sama seperti pronunciation pas lagi gua ngomong Perancis. Let's continue. Nah, kelar pemotretan, si Xiao ini nggak pulang, tetapi nginep lah dia di tempat temennya yang lokasinya itu nggak jauh lah dari tempat pemotretan dia tadi. Lanjut ke besok ya, pada tanggal 8 Juni, di hari inilah si Xiao dikabarkan hilang dan nggak bisa dihubungi sama sekali. Dari informasi inilah, pihak kepolisian sepakat buat track back ke orang tuanya Xiaoqing, dan dari kesaksiannya orang tuanya dia ya, memang dia dapetin informasi kalau mereka juga udah nggak dikabarkan lagi sama anaknya selama beberapa minggu ini. Orang tua Xiao yang tinggal di kampung halaman cuma beranggapan kalau si Xiao ini lagi sibuk-sibuk kerja. Ya memang benar, dia itu lagi jadwalnya padat sama pemotretan. Sayangnya di suatu hari tertentu, Xiao malah kena musibah dan berujung meninggal dunia. Identitas Xiaoqing ini akhirnya benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya setelah dilakukan tes DNA terhadap orang tuanya juga. Setelah beberapa minggu melakukan penyelidikan, tiba-tiba ada nih something suspicious, yaitu adalah penggunaan kartu ATM Xiaoqing di beberapa titik. Siapapun yang pakai kartu itu ya kan, kartu ATM-nya Xiao udah jelas ketahuan pakai uangnya Xiao sampai kira-kira 100 juta lebih. Dari aktivitas kartu ATM-nya ini, polisi bisa tahu tuh lokasi tepatnya di ATM mana kartunya itu dipakai. Dan di samping itu kan di ATM ada CCTV ya, damn. Tetapi dari kamera CCTV itu mukanya agak ketutup karena dia memang pakai topi. I have the picture right here. Tetapi tetap aja polisi bisa dapetin beberapa footage yang mukanya itu kelihatan jelas. Disampaikanlah informasi ini ke orang tuanya Xiao, ditanyain gitu kan, Bu, Pak, pernah ngeliat gak muka orang ini? Orang tuanya bilang mereka gak kenal sama sekali. Like, who is that? Mungkin teman barunya? No, karena si Xiao itu kalau punya teman baru, she will tell them this is not the person they know. Gak cuma ke keluarganya juga, polisi juga nanya kan ke teman-temannya Xiao, apakah kalian pernah ngeliat wajah laki-laki ini? And they say, no, we never seen that man in their whole life. At some point, si laki-laki ini akhirnya sempet juga deh tuh kelacak ngebawa HP-nya Xiao ke salah satu pertokoan elektronik. Dari sinilah polisi bisa ambil tindakan dengan cara interogasi si tukang penjaga konter HP. Ya elah, mau dagang HP aja tiba-tiba didatangin polisi. Nah, what happened here? Hasil interogasinya nunjukin kalau ternyata si tukang HP ini adalah ya penadah. Dia juga ngaku kalau laki-laki yang dimaksud itu adalah sepupunya sendiri. Hello, yang namanya adalah Zhong Yuan. Nah, ini baru nama aslinya ya. Jadi in this case yang namanya itu asli cuma dia doang nih, bukan si Xiaoqing. So Zhong Yuan. Let's continue. Nah, kalau udah ketahuan identitasnya sama polisi, ya nggak perlu waktu lama buat polisi ini ngebawa si Zhong ke kantor. Pas lagi itu dia ditangkap di rumahnya langsung pada bulan Juli. So it took a month. Dan penangkapannya ini adalah merupakan jackpot kepolisian Cina pada bulan itu. Now yo, di kediamannya si Zhong ini polisi nemuin tuh kartu-kartu ATM, terus perhiasannya juga, ketiga HP-nya juga, yang semuanya itu serba-serbi kepunyaannya si Xiao. Nah, si Zhong ini ya bingung juga mau ngomong apa, ketahuan he caught in 4K bitch. Langsung dia ke kantor polisi dan mengaku semuanya. So what the hell happened, alright? Baru dia ketahuan kalau si Zhong ini bukan sama sekali seorang mafia, tetapi hanyalah seorang supir taksi yang gak resmi atau tanpa izin. Now everybody and their mama di Cina, di Indonesia, lebih tepatnya di Depok juga sekarang ini, gua kira itu mafia, but no, he's a taxi driver. Selain berprofesi sebagai supir taksi gelap, si Zhong ini juga mempunyai kebiasaan sekaligus hobi gitu ya, matter of fact berjudi. Dia merupakan owner dari salah satu gedung yang biasa dipakai buat orang-orang judi. So he's rich. Gue juga bingung mau ngejawab ini, karena apakah dengan berjudi ini si Zhong itu jadi kaya raya? Mau dibilang enggak, tapi dia mempunyai gedung judi itu. But the thing is, bukannya kaya raya, ujung-ujungnya malah jadi kriminal. So this is the chronology. Mengapa seorang supir taksi yang udah side hustle itu punya gedung untuk judi, kok malah nargetin seorang model? Yaitu pada tanggal 8 Juli 2013, sekitar jam 3 sore nih, aplikasinya si Huang ini nyala. Oh yes, I forgot to tell you this, dia ini bukan supir taksi yang biasa gitu loh.
It's almost like kayak application, kayak pakai aplikasi. Now the thing is, gue juga bingung kan, dia bisa jadi supir gelap tapi punya aplikasinya. I know, mungkin identitas orang dipakai dia. Anyways, gue lanjut. Ini nama aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang dia gunain, alright. So yes, sekitar jam 3 sore aplikasinya si Huang ini nyala nih. Dan siapa lagi yang mesen kalau bukan si Xiao Qing. Nah, ngelihat dandanannya Xiao pada saat itu cukup glamor dan makeupnya itu bagus ya kan, dan pakai banyak perhiasan, gak perlu pakai mikir, langsung lah si Zong ini nge-welcome dia. Anyways, gue lanjut lagi. Nah, dalam perjalanan awalnya semuanya biasa aja nih ya kan. Si Zong masih bisa mulai percakapan basa-basi, sampai pas si Xiao ini kepanasan lah, minta nyalain AC. Kayak gue sekarang nih panas banget, aswell lu mungkin nyadar kali ya gue dikit-dikit begini-gini. It is so damn hot in here. So anyway, si Xiao ini minta dong, kayak apa, boleh gedein lagi nggak, AC-nya panas banget nih. Nah, tapi si Zong ini nggak tahu gimana kok nyebelin. Dia bilang nggak mau. Ya pokoknya dia kekeh dan nolak lah. Bahkan si Xiao aja bilang, saya tambahin deh pak, nanti tipsnya, tenang aja. Tapi bener saya ini panas banget. Udah digituin loh. Si Zong ini tetap gak mau. To the point akhirnya si Xiao ini kesel lah dan jadi adu bacot. Aduh, ngeri juga sih ya. Nah, menurut interogasinya si Zong nih, si Xiao bilang ke dia, again kalimatnya itu nggak detail, tapi intinya adalah dia meremehkan si Zong sebagai supir taksi doang gitu loh. Nah, omongannya si Xiao ini direspon dengan Zong yang minggir ke daerah sepi dan langsung ngancem dia pakai pisau. Gak sampai situ aja, si Zong juga sampai nutup mulutnya pakai isolasi dan ngikat tangannya itu pakai kawat. Dari sini si Zong ini membawa Xiao ke rumah judinya, dan di rumah judi inilah barang-barangnya Xiao dirampas. Gak lupa juga maksa Xiao buat ngasih tahu pin ATM-nya, dan the rest of it kalian tahu lah ya, di rekam. Tapi itu semua nggak cukup buat si Zong. Dengan maksud jahat ya, mau macem-macem sama si Xiao ini, Xiao masih bisa ngelawan dengan cara teriak-teriak dan berusaha buat nyerang si Zong. Nah, si supir taksi ini ya, si Zong udah mulai panik kan ya, karena teriakannya itu takut didengar sama orang-orang di luar. Nah, dia langsung mukul si Xiao dan ngebungkus kepalanya Xiao ini pakai isolasi dan kantong kresek dulu, dikeresin begini sampai akhirnya napasnya udah nggak ada. But that is not enough, badannya dipukul lagi dan ditusuk lagi hingga si jasad si Xiao ini dimutilasi lah sama si supir taksi. Mulai dari ngilangin bagian leher, kepala, dan kakinya. Dan bagian badannya itulah yang dimasukin ke koper. Sedangkan untuk sisanya seperti kaki dan kepalanya Xiao itu dia masukin ke kardus dan disemen ke tembok rumahnya tempat tinggal dia bersama istri dan anaknya. Now fast forward, dengan maksud supaya kopernya ini berat dan tenggelam lah ya pas dibuang, si Zong ini sok ngide bikin kerangka yang bakal dia kunci tuh pakai rantai dan gembok yang tadi kita temuin itu, yang tadi gue kasih lihat fotonya, yang pada akhirnya ditemuin lah 3 minggu kemudian sama 2 orang nelayan. Faktanya adalah hari pengakuan si Zong sendiri, pas dia ngebuang kopernya ini ke laut, kopernya ini nggak tenggelam. Si Zong mau ngejar nggak sempet karena udah lumayan jauh. Dia cuma berharap bahwa kopernya itu nggak bakal ditemui. Nah, proses hukumnya si Zong Yuan baru dimulai pada September tahun 2014. Lama banget anjing. Dengan maksud mau mengurangi masa hukumannya, Zong bilang kalau apa yang dia lakukan itu adalah pembelaan diri dari rasa sakit hatinya dia karena omongannya Xiao. Itu semua udah jelas nggak diterima lah ya sama jaksa, hakim, dan jaksa itu menganggap pembunuhan berencana dan perampokan. Di akhir bulan September tahun 2014, Zong dijatuhkan hukuman mati yang sudah dilaksanakan di tahun 2016. Yes, y'all, he did. He already did. And that is the case, y'all. Makanya gue tadi judulnya that is not a clickbait, cause it is. Bahwa implan payudarinya itu yang memecahkan masalah ini. Bukan memecahkan, what is it called? Leading them to the truth. And stay safe, yo. Gue bukan yang ngejelekin supir taksi online. No, yo.